Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bongkar bab 6 dari materi niche alchemy. Fokusnya ini keren banget, konsep yang disebut kerangka kerja niche. Iya, betul. Sebuah kerangka kerja yang intinya tuh mengubah cara kita melihat perjalanan bisnis kita sendiri. Bab ini punya misi yang jelas banget. Apa tuh misinya? Buat nunjukin ke Anda para pendengar, gimana semua pengalaman masa lalu, ya termasuk yang mungkin rasanya pahit banget, gagal gitu, itu sebenarnya kayak tambang emas data yang nunggu digali aja. Wah, itu kedengerannya agak bela ya. Soalnya kan seringnya kita dibilangin, lupain aja kegagalan, move on. Bab ini malah ngajak kita lihat ke belakang pakai kacamata baru. Anda pernah nggak sih ngerasa stuck? Stuck gimana tuh? Ya, lihat orang lain kayaknya gampang banget nemu ide bisnis yang pas, yang klik. Sementara usaha kita sendiri rasanya kok, aduh, kayak nabrak tembok terus. Nah, itu dia. Dan disinilah kerangka kerja niche ini nawarin sesuatu yang beda. Ini bukan soal hoki atau formula rahasia, tapi lebih ke pendekatan yang, sistematis. Sistematis ya. Iya, pergeseran utamanya tuh di sini. Jangan mulai dari nol lagi. Coba deh bangun di atas fondasi unik yang udah ada, yang udah Anda punya, yaitu, semua pengalaman Anda itu. Ini agak nantang saran bisnis umum yang sering nyuruh kita cari ide besar di luar sana, kan? Bener juga. Oke. Mari kita bedah deh. NICHE ini kan akronim ya. Kayak peta gitu ya, buat ubah pengalaman jadi keunggulan pasar. Kita kupas satu-satu yuk. Mulai dari dasarnya dulu. Bab ini kan nekenin banget semua riwayat bisnis kita itu bahan bakunya. Betul sekali. Dan ini yang bikin kerangka kerja niche ini menonjol sih. Dia mengakui nilai asli dari tiap langkah yang pernah kita ambil. Jadi yang dulu kita cap gagal, sekarang bisa dilihat sebagai riset dan pengembangan pribadi kita. Laboratorium pribadi gitu ya, walaupun mungkin awalnya datanya acak-acakan. Persis, laboratorium pribadi yang kaya data, meski mungkin belum terstruktur. Nah, setiap huruf dalam NICHE ini nanti ngebantu proses buat narik nilai dari situ. Kita mulai dari huruf N dulu ya. Boleh. N untuk navigate past experiences, menjelajahi pengalaman masa lalu. Ini kayaknya kayak audit pribadi yang dalam gitu ya, bukan cuma ingat-ingat doang. Tepat. Ini bukan nostalgia ya. N ini nuntut pendekatan yang sistematis. Anda coba petakan lagi tuh semua usaha bisnis sebelumnya. Cari polanya apa yang jalan, apa yang enggak, kenapa kok gitu. Terus? Kuncinya, dokumentasikan wawasan penting dan pelajaran spesifik dari tiap pengalaman itu. Tapi, bukannya agak susah ya buat banyak orang ngelihat kegagalan masa lalu secara objektif gitu? Kan seringnya ada emosi ya, kecewa, mungkin malu juga. Tentu. Emosi itu wajar banget. Tapi kerangka kerja ini ngajak kita buat melangkah lebih jauh dari emosi sesaat itu dan coba lihat data di baliknya. Contoh Dr. Elena Rodriguez di bab ini bagus banget loh. Oh ya, gimana tuh ceritanya? Startup teknologi medisnya dia itu gagal. Nah, daripada trauma, dia pakai pendekatan terstruktur kayak gini buat ngebongkar kegagalan itu. Dia nggak lihat itu sebagai akhir cerita, tapi lebih kayak potongan puzzle yang informatif. Menarik. Terus apa yang dia temuin pas bongkar kegagalannya itu? Pas dia sintesis lagi elemen-elemen dari usahanya yang gagal itu, dia nemu pola tersembunyi. Ternyata masalah utamanya bukan di teknologinya loh. Oh ya, terus di mana? Lebih ke adopsi pengguna sama model bisnisnya. Nah, wawasan ini yang lahir dari kegagalan malah jadi fondasi buat platform kesehatan digital baru dia yang akhirnya sukses. Ini nunjukin banget kekuatan ngelihat pola di data pengalaman pribadi. Data yang mungkin tadinya kita cuekin. Oke. Jadi N itu bantu kita petain harta karun di dalam diri kita dari pengalaman. Terus langkah I ini soal mau dibawa kemana harta itu? Identify market gaps, mengidentifikasi celah pasar. Tapi kan riset pasar itu biasa ya dalam bisnis. Apa bedanya I di sini? Pertanyaan bagus. Riset pasar emang standar. Tapi I dalam niche ini, dia bukan riset pasar biasa aja. Anda tetap analisis permintaan pasar, lihat kompetitor ngapain aja, atau landscape kompetitor istilahnya. Peta persaingan saat ini. Tapi pakai lensa unik yang udah dibentuk sama pengalaman Anda dari fase N tadi. Jadi pengalaman masa lalu itu kayak ngasah kacamata kita buat lihat pasar gitu ya?
Persis, Anda mungkin jadi bisa lihat kebutuhan pasar yang kelewat sama orang lain, atau frustrasi pelanggan yang nggak kelihatan, justru karena Anda pernah ngalamin masalah mirip atau pernah coba nyelesain itu dulu. Jadi lihat pasarnya beda ya? Iya, lihat pasar pakai kacamata yang beda, yang diwarnai perjalanan unik Anda, keahlian spesifik yang mungkin dulu Anda asah tanpa sadar pas hadapi tantangan, nah sekarang dicocokin sama kebutuhan pasar yang beneran ada. Menarik banget. Jadi N itu peta aset internal, I cari peluang eksternal yang pas, terus kita ke C, create solution blueprint, bikin cetak biru solusi. Ini fase nerjemahin wawasan jadi aksi nyata kan? Betul. Fase C ini jembatan penting banget antara paham dan aksi. Di sini Anda mulai rancang solusi spesifiknya, termasuk ngembangin proposisi nilai yang jelas dan menarik. Proposisi nilai itu, kayak alasan kenapa orang harus pilih kita, gitu ya? Simpelnya gitu. Alasan kuat kenapa pelanggan milih solusi Anda dibanding yang lain. Apa sih bedanya? Apa yang bikin bener-bener dibutuhin? Dan ini juga termasuk desain produk atau layanannya secara strategis yang akarnya dari N dan I tadi. Plus, ngerencanain diferensiasi pasar. Gimana biar solusi kita nggak cuma bagus, tapi kelihatan unik di pasar yang rame. Nah, itu poin pentingnya. Gimana Anda nerjemahin pemahaman mendalam soal masalah dari pengalaman dan analisis pasar jadi solusi konkret. Solusi yang nggak cuma ngejawab kebutuhan, tapi juga punya keunggulan sendiri karena datang dari perspektif unik Anda yang udah kebukti tahan banting. Oke. Lanjut ke H. Hypothesize and test. Bikin hipotesis dan uji. Ini kedengarannya kayak pendekatan ilmiah buat bisnis ya. Bab ini kayaknya nekenin banget soal validasi. Cepat dan murah. Tujuannya apa tuh? Biar dapat feedback dari pasar nyata secepat mungkin. Sebelum Anda keluarin banyak modal atau waktu. Oh, jadi kayak simulasi kecil dulu sebelum gaspol gitu ya? Kumpulin data beneran, bukan asumsi doang. Persis, ini manajemen resiko yang pinter. Proses perbaikan berulang berdasarkan data ini bikin Anda nggak jatuh ke lubang yang sama atau buang-buang sumber daya buat sesuatu yang ternyata nggak ada yang mau. Ingat Dr. Rodriguez tadi? Iya, kenapa? Tiap kegagalan kecil di fase testing ini dia lihat sebagai data berharga buat nyempurnain solusi, bukan alasan buat nyerah. Oke, masuk akal. Akhirnya, setelah solusi kebukti valid lewat H, kita sampai ke huruf terakhir. I. Execute with precision. Melaksanakan dengan presisi. Presisi di sini maksudnya apa nih? E itu soal implementasi yang terukur dan terarah. Presisi di sini artinya gerak maju berdasarkan bukti dan data yang udah Anda kumpulin lewat N, I, C, dan H tadi. Udah bukan lagi pakai tebakan, intuisi doang, atau harapan kosong. Jadi ini soal jalanin model bisnis yang udah valid, terus ngegedein bagian yang emang berhasil secara sistematis, dan terus optimalisasi pakai data yang jelas. Bukan sekedar yang penting jalan. Nah, itu dia. Ini puncaknya. Anda eksekusi visi yang udah dibentuk dan divalidasi. Dengan fokus dan efisien, karena Anda udah tahu persis apa yang jalan dan kenapa. Kerangka kerja NIC ini rasanya logis banget dan bikin kita lebih berdaya ya. Bab ini juga ada nyinggung soal masa depan sedikit. Katanya, ini baru awal dari pendekatan transformatif. Tren apa aja tuh yang disebut? Iya, bab ini kayak ngasih proyeksi gitu, kalau nilai pengalaman pribadi sebagai aset strategis itu bakal makin penting ke depannya. Ada beberapa perkembangan menarik yang diantisipasi. Misalnya pakai AI buat pemetaan pengalaman prediktif. Wah, gimana tuh maksudnya? Bayangin aja, AI bantu analisis riwayat bisnis Anda secara otomatis buat nemuin pola dan potensi tersembunyi. Kayak punya analis pribadi buat pengalaman kita. Keren juga ya. Apalagi? Ada juga ide platform pembelajaran hiperpersonalisasi. Jadi platform itu bisa kasih rekomendasi arah bisnis atau pivot berdasarkan profil pengalaman unik Anda. Terus ada konsep pasar pengalaman global. Pasar pengalaman? Maksudnya? Ya, di mana wawasan dari pengalaman bisnis itu bisa jadi semacam komoditas yang diperjualbelikan. Dan yang penting juga penguatan pengembangan keterampilan adaptif. Skill adaptif. Iya, kemampuan belajar dari kegagalan itu bukan lagi sekedar soft skill, tapi jadi kompetensi bisnis yang bisa diukur. Jadi intinya, kemampuan kita buat secara sadar dan sistematis belajar dari masa lalu, itu bakal jadi keunggulan kompetitif yang makin nyata ya di masa depan. Tepat sekali. Kemampuan ngekstrak hikmah dari perjalanan Anda itu bakal jadi pembeda penting. Biar lebih konkret lagi nih, Bapin.
Ini kan ngasih contoh jadwal implementasi 60 hari. Bisa di-breakdown sedikit nggak kerangkanya? Nah, ini kayak panduan praktis biar prosesnya kebayang gitu ya. Disaranin alokasi waktunya minggu 1-2 itu fokus buat navigation and gali pengalaman dalam-dalam. Oke, 2 minggu pertama ya. Terus, Minggu 3-4 buat analisis celah pasar, nyambungin pengalaman sama peluang di luar sana. Minggu 5-6 buat cetak biru solusi, rancang tawaran konkretnya, dan minggu 7-8 itu buat pengujian dan validasi, tes hipotesisnya ke pasar. wah, ada urutannya jelas dan terukur ya. Ada penekanan khusus nggak soal urutan ini? Maksudnya, harus banget urut gitu. Banget, ditekankan banget buat ngikutin urutan ini. Soalnya, tiap fase itu bangun fondasi buat fase berikutnya. Kalau lompat-lompat, ya bahaya. Selain itu, bab ini juga nyorotin pentingnya metrik keberhasilan, biar nggak cuma pakai feeling. Metriknya contohnya apa aja tuh? Misalnya, skor validasi pasar. Seberapa besar sih pasar ngekonfirmasi butuh solusi Anda? Targetnya minimal 7-10. Terus ada metrik minat pelanggan. Minat pelanggan. Iya, persentase feedback positif awal idealnya di atas 50%. Sama efisiensi pemanfaatan sumber daya. Seberapa efektif Anda pakai waktu dan dana. Targetnya di atas 80%. Metrik-metrik ini bantu Anda ambil keputusan pakai data. Dan pasti ada jebakan juga ya, kesalahan umum yang mesti dihindari. Kayaknya godaan buat skip validasi, itu gede banget ya. Apalagi kalau udah pede banget sama ide kita. Nah, itu salah satu yang paling sering. Buru-buru juga, terutama pas fase N dan I. Itu sering banget kejadian. Terus skip validasi H karena udah cinta mati sama ide sendiri. Wah, itu resep bencana sih. Ada lagi? Satu lagi, nyuekin feedback negatif. Padahal ya, kritik atau data negatif itu seringkali info paling berharga buat perbaikan loh. Bener juga. Cerita Maria yang disebut di bab ini kayaknya pas banget buat gambarin semua ini. Gimana tuh kisahnya? Maria ini contoh klasik ya, gimana kerangka kerja ini bisa bikin transformasi. Dia udah nyoba, terus gagal, sama 3 bisnis online yang beda. Kebayang nggak sih frustrasinya? Kayak nabrak tembok terus-terusan. Pasti capek banget ya. Terus dia pakai NICH. Gimana prosesnya? Persis. Dia mulai dari N, dia audit secara sistematis 3 kegagalannya itu. Dia nemu benang merah yang menarik banget. Apa tuh? Di setiap usahanya itu, bagian di mana dia paling bersinar, paling jago, dan paling seneng jalaninnya, itu pas dia bantu para profesional kreatif ngatasin masalah teknis mereka. Jadi, meskipun bisnisnya gagal secara keseluruhan, ada elemen sukses tersembunyi di dalamnya. Aha. Jadi bukan gagal total ya. Tapi ada berlian di balik puing-puing itu. Terus penemuan ini bawa dia kemana? Wawasan kunci dari pengalaman masa lalunya itu, ngebawa dia buat identifikasi celah pasar, yang spesifik banget. Para profesional kreatif yang butuh support teknis tapi susah nemunya. Dia lalu rancang cetak biru solusi. Solusinya apa? Bentuknya layanan konsultasi khusus buat niche market ini. Nah, setelah dia uji tawarannya, dia langsung eksekusi. Dan hasilnya gimana? Layanan konsultasi dia yang fokus banget dan lahir dari pengalaman pribadinya ini, itu ngasilin $50.000 di kuartal pertama. Lompatan besar banget dibanding usaha sebelumnya. Ini bukti nyata gimana ganti cara pandang. Dari beban kegagalan jadi aset riset pasar ya? Nah itu dia, itu bisa buka pintu ke hasil yang luar biasa. Wah, kisah yang kuat banget ya. Bener-bener negasin kalau pengalaman kita, sepahit apapun, itu data. Jadi kalau dirangkum nih, dari bab 6 ini, kerangka kerja niche itu bukan cuma teori, tapi peta jalan praktis buat mubah semua pengalaman bisnis kita, manis pahitnya, jadi fondasi kuat buat sukses ke depan. Betul. Pesan utamanya tuh gini, usaha masa lalu Anda itu bukan sampah sejarah. Itu investasi R&D pribadi Anda yang nggak ternilai. Pertanyaannya bukan apakah Anda punya aset dari pengalaman, tapi gimana cara Anda baca dan manfaatin aset itu. Dan kerangka kerja niche ini ngasih alat buat proses bacanya itu ya, ngubah sesuatu yang mungkin rasanya abstrak jadi langkah-langkah yang jelas. Iya, ini lebih dari sekedar metode bisnis biasa sih. Ini cara mikir strategis tentang nilai unik dari perjalanan Anda. Tiap tantangan yang diatasi, tiap solusi yang pernah dicoba, tiap pelajaran, semuanya itu punya potensi transformatif kalau kita tahu cara narik nilainya. Niche ini ngasih kacamata sama prosesnya.
Nah, pas kita tutup sesi pendalaman kali ini, ada satu pertanyaan nih buat Anda di rumah renungkan. Berdasarkan kerangka kerja Nietzsche yang barusan kita bedah, coba deh, pikirin wawasan emas spesifik apa dari pengalaman Anda sendiri mungkin, dari proyek yang berhasil, gagal, atau bahkan udah lupa, yang sekarang jadi terasa menonjol. Sesuatu yang mungkin tadinya dianggap remeh ya. Betul, sesuatu yang mungkin sebelumnya Anda anggap sepele atau malah pengen dikubur dalam-dalam. Coba deh pikirin sejenak. Siapa tahu itu awal dari sesuatu yang baru.